Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita siap bersukacita hari ini. Yang mau katakan amin. Come on, lebih semangat. Kita mau ingat kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kamu katakan. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Pernah ku berjalan sendiri. Amin. Teringat akan kebaikanmu, serahkan segala yang harapan yang baru. Dengan sukacita nyanyi sama-sama.
kita musik kasih kemuliaan buat Yesus, Allah yang dahsyat. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini gak ada satupun di tempat ini yang terlewat. Biar setiap kami selalu ingat ada kebaikan Tuhan, selalu ingat ada kasih setia Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau setia, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
Buktikan apapun yang jadi keinginan hatimu, yang jadi kebutuhan hidupmu. Because He is a provider. Dia Allah yang menyediakan, Allah yang mengasihi setiap kita. Tuhan tak pernah gagal. Katakan, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup janjinya dalam hidup setiap kita, saudara. Come on, biar kita datang dengan iman, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan iman percaya.
dupa yang harum buat Yesus. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu sambil buka kedua tangan kita disembahkan. Ku Mari Bapak Ibu di dalam sikap tetap menyembah kepada Tuhan. Biarlah hatimu terus menyembah. Kau angkat penyembahan kepada Tuhan. Dia Allah yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Oh Ramaya Syada Lamaya Syada. Kiana Lamaya Syada Lama-lama. Haleluya. Oh Ramaya Syada Lama-lama. Terima kasih Bapa. Oh Ramaya Syada Lama-lama. Kiana Lamaya Syada Lamaya Syada. Terima kasih Bapa. Haleluya. Inilah hati yang menyembah yang kami bawa terus di hadapan Tuhan. Hati yang selalu penuh dengan ucapan syukur. Kau Bapa yang baik buat kami. Hari-hari yang kami jalani selama ini, kami sungguh melihat semua adalah kebaikan dan anugerah Tuhan semata. Bapa terima kasih. Teruslah tuntun hidup kami. Teruslah berjalan di depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menghormati hadirat Tuhan di tempat ini. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan di tempat ini. Mata kami selalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beritakanlah firman-Mu Tuhan. Tuntunlah gereja-Mu. Tuntunlah setiap kami. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Urapi kami semuanya. Berikanlah bagi kami telinga seperti seorang murid yang mendengar. Berikanlah kami hati yang seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami oleh benih firman Tuhan. Kami percaya setiap benih firman akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan setiap buah yang tumbuh ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap terima firman Tuhan kita katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, silakan duduk saudara-saudara semuanya. Shalom. Selamat siang. Gap, boleh temenin saya? Nah, Gap boleh iringin aja, tetap jaga hadirat Tuhannya ya. Oke. Hari ini saya akan sharingkan dengan apa yang telah Gembala Pembina sampaikan. Ada 2 ayat emas yang Gembala Pembina sampaikan untuk tahun ini, tahun paradigma yang baru. Yang pertama dari Yesaya pasal 43 ayat 18 dan ayat 19. Nanti yang kedua dari Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dari Filipi pasal 3, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kalau saudara perhatikan dari 2 ayat emas yang menjadi tuntunan bagi kita semua di tahun paradigma yang baru ini, saya melihat ada 2 area besar yang perlu mendapat perhatian khusus. Area yang pertama adalah firman ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita dengan masa lalu. Dan pesan ini mengingatkan kita supaya kita jangan terikat atau tertawan dengan masa lalunya kita. Area yang kedua, ini berbicara tentang masa kininya kita sekarang. Di mana di masa kininya, Tuhan itu mau membuat sesuatu yang baru bagi kita. Tuhan mau memberikan jawaban bagi kita. Tuhan mau memberikan pemulihan, memberikan terobosan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besarnya yang ajaib di masa kininya kita. Tetapi begini, semua yang Tuhan mau kerjakan pada hari-hari ini terhadap hidup kita ini, itu semuanya tidak akan bisa tidak akan bisa berlangsung atau akan menjadi terhambat jika area pertamanya belum diselesaikan. Yaitu bagaimana tentang hidup kita dengan masa lalu kitanya. Nah, khusus hari ini saya mau sharingkan dengan saudara semua, yaitu tentang bagian yang pertamanya saja. Yaitu tentang bagaimana kehidupan kita dengan masa lalunya kita. Untuk bagian yang keduanya, di mana Tuhan akan tentang kehidupan masa kini kita, yaitu di mana kita perlu berubah, harus mengalami perubahan. Karena Tuhan melakukan terobosan dan sebagainya dengan caranya Tuhan, dengan versinya Tuhan, bukan dengan versinya kita. Karena kita tadi bilang bahwa Tuhan akan buat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, itu berbicara tentang sesuatu yang benar-benar baru bagi manusia. Versinya dia, bukan versinya kita. Maka kita yang perlu berubah, bukan Tuhan yang harus berubah. Tapi itu nanti, itu di bagian yang berbeda. Hari ini saya akan bicara khusus tentang bagian yang pertamanya saja. Kalau mau dikasih judul sederhana sekali, judulnya adalah tentang masa lalu. Semua kita, saudara dan saya, semua pasti adalah punya masa lalu. Baik atau buruk, semua pasti punya. Artinya begini, bahwa kita semua ini adalah produk dari masa lalu. Kita adalah hasil, hidup yang kita jalani sekarang adalah sebuah hasil dari kehidupan kita di masa yang lampau, di masa yang lalu. Tetapi bukan berarti kita harus menjadi tawanannya dari masa yang lalu tersebut. Kita memang hasil produk masa lalu, betul. Tetapi kita gak berarti harus menjadi tawanan dari masa lalu itu. Kapan kita menjadi tawanannya? Kapan kita akan tertawan oleh masa lalu kita? Yaitu ketika masa lalu menyentuh hidup kita, kita membiarkannya. Waktu masa lalu menyentuh hidup kita, dengan segala ingatan-ingatannya kembali. Dengan segala bayangan-bayangan yang terus membayangi kita sampai hari ini. Lalu kita membiarkan itu terjadi. Sehingga dampaknya, emosi yang kita alami hari ini, perasaan yang kita alami hari ini, sikap, keputusan, tindakan kita yang kita buat pun pada hari ini, itu tidak akan terlepas dari apa yang pernah terjadi di masa yang lalu. Itu namanya kita sedang membiarkan masa lalu masuk ke dalam hidup kita. Masa lalu tidak akan pernah bisa menyakiti kita jika kita tidak membiarkannya. Masa lalu bisa menyentuh tapi tidak bisa menyakiti. Kapan dia bisa menyakiti? Waktu kita membiarkan masa lalu tadi menguasai kehidupan kita. Menguasai perasaan kita, menguasai emosi kita, menguasai ingatan-ingatan kita. Sehingga keputusan kita semua yang kita alami, gejolak yang kita tetap ada di dalam diri kita, semuanya masih berkecamuk berdasarkan dari apa yang pernah terjadi di masa yang lampau. Artinya begini kesimpulannya, tidak berarti ketika masa lalu itu menyentuh hidup kita harus menengoknya ke belakang. Tidak harus. Memang masa lalu mencoba menarik perhatian kita, supaya kita menengok ke belakang selalu. Saya kasih perumpamaan begini, saya seringkali nonton Discovery Channel, cukup menarik karena ini kisah nyata semua isinya. Dari dunia fauna, dari dunia binatang. Saudara tahukah bahwa rusa itu bisa berlari dengan kecepatan 90 km per jam. Kecepatan yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan predatornya singa itu hanya mampu lari dengan kecepatan 58 km per jam. Jadi artinya rusa ini punya kecepatan 1,5 kali lebih cepat daripada singa. Secara hitungan angka harusnya rusa gak akan tertangkap oleh predatornya. Secara hitungan angka.
Karena dia bisa berlari 1,5 kali lebih cepat. Tapi realitanya kalau kita tonton di Discovery Channel, ketika rusa dikejar sama singa, lebih banyak tertangkapnya daripada lepasnya. Mengapa bisa demikian? Karena rupanya ketika diselidiki dan diamati, rusa ini memang punya insting secara hewannya, insting nalurinya begitu kira-kira. Bahwa dia ini merasa dirinya lemah dan singa yang mengajarnya adalah kuat. Memang realitanya seperti itu. Tapi karena dia merasakan kelemahan dirinya, sehingga waktu dikejar oleh singa, betul dia lari startnya cepat sekali. Singa gak bisa ngejar. Tetapi karena dia merasa dirinya lemas, dia sering nengok ke belakang. Dia sering lihat ke arah singanya. Untuk mengukur jarak antara dirinya dengan singanya yang mengejar dia. Nah karena dia sering lakukan nengok ke belakang seperti itu, tanpa disadari, kecepatan lari rusa ini menjadi berkurang, semakin lambat. Sedangkan singa, dia fokus ke depan. Dia fokus ke targetnya. Sehingga kecepatannya stabil terus seperti itu. Sehingga sampai satu titik, satu masa, rusa itu akan tertangkap oleh singa ini. Nah itulah gambarannya hidup kita juga. Jika kita selalu menengok ke belakang, waktu masa lalu menyentuh hidup kita. Kita selalu nengok lagi. Kita selalu memperhatikannya kembali. Kita selalu mengingat-ingatnya kembali. Emosi kita akan terkuasai kembali seperti itu. Itulah sebabnya orang yang terus seringkali hanya terpaku dengan masa lalunya. Tertawan dengan masa lalunya. Maka dia gak bisa lihat apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini pada hidup kita. Pandangan ke depannya akan blur, akan bias. Kita gak jelas apa yang sedang Tuhan lakukan. Kita gak punya kepekaan. Kita gak punya ketajaman terhadap hal itu. Itulah sebabnya di Yesaya pasal 43 tadi ayat yang ke-19. Tuhan berkata gini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang katanya, sekarang sudah tumbuh. Sekarang sudah mulai ada. Belumkah kamu mengetahuinya? Kita kehilangan ketajaman untuk itu. Kita kehilangan kepekaan, apa yang Tuhan lakukan kita tidak lihat. Karena pandangan kita bias. Sebab kita terpaku kepada masa lalu kita. Itulah sebabnya sebelum Tuhan melakukan sesuatu yang baru pada hari-hari ini, di tahun paradigma yang baru ini, kita perlu beres dengan area yang satu ini. Kita harus beres dengan masa lalu kita. Sebab semua kita produk masa lalu kok. Semua. Saudara dan saya itu adalah hasil dari masa lalu. Tapi untuk menjadi tertawan di masa lalu atau tidak, itu adalah pilihan kita semua masing-masing. Kalau saudara perhatikan Yesaya pasal 43 ini adalah berbicara tentang bangsa Israel. Ketika mereka setelah selesai dalam masa perbudakan 70 tahun di Babel. Jadi mereka telah mengalami masa-masa hidup yang keras. Yang penuh dengan tekanan. Hidup yang berat, masa yang sukar. Dan cukup lama, 70 tahun mereka ada di masa pembuangan tersebut. Makanya Tuhan ingatkan kepada mereka ketika Tuhan mau pulihkan bangsa Israel ini. Setelah melewati masa yang tidak mudah, Tuhan sampaikan pesan ini. Jangan ingat-ingat yang dulu. Jangan perhatikan yang purbakala. Lihat, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru hari-hari ini. Berbeda dengan Paulus tadi dari Filipi pasal yang ketiga. Paulus berbeda ceritanya, punya masa lalu yang berbeda dengan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang berat. Paulus punya masa lalu yang penuh prestasi. Paulus ini adalah seorang anak didik dari guru besar namanya Gamaliel. Itu sebuah prestasi besar di zaman itu. Paulus adalah seorang Yahudi berkebangsaan Romawi. Orang di masa itu mau punya kebangsaan Romawi itu harus beli dengan harga yang mahal. Paulus sudah punya melekat dengan dirinya sendiri. Itu sebuah prestasi, sebuah kebanggaan. Paulus adalah seorang keturunan Abraham dari suku Benyamin. Bagi orang Israel, keturunan Abraham adalah hal yang penting. Paulus adalah seorang Farisi. Paulus adalah seorang yang taat dengan hukum-hukum Taurat. Paulus juga adalah orang yang dipercaya oleh mahkamah agama untuk mendapatkan surat, menangkap dan membunuh para pengikut Kristus. Paulus penuh dengan prestasi di masa lalunya. Tapi perhatikan di Filipi pasal 3, ayat yang ke-7, Paulus menyatakan tentang semuanya itu. Paulus bilang begini, tetapi apa yang dahulu
merupakan keuntungan bagiku. Itu semua adalah keuntungan. Itu semua adalah prestasi kebanggaannya. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Perhatikan, dia menganggap sampah. Dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Bahkan ayat 13 tadi yang menjadi ayat masa kita dikatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi ternyata baik Paulus dan orang Israel sama-sama punya masa lalu. Yang satu punya masa lalu yang buruk. Yang satu punya masa lalu yang penuh prestasi. Tapi Tuhan mengingatkan bagi kita semua pembacanya pada hari ini. Mengingatkan kepada kita semua yang menerima pesan yang sama sampai hari ini. Apapun yang jadi masa lalu kita, janganlah terpaku di sana. Sebab Tuhan punya sesuatu yang baru hari-hari ini. Untuk kehidupan kita. Kalau kita terpaku di sana, pandangan kita ke depan, apa yang kita lihat di hari-hari ini akan bias. Saudara gak akan punya ketajaman. Saudara tidak akan pernah bisa menangkap pesan Tuhan itu. Padahal itu adalah sesuatu yang penting bagi hidup kita hari ini dan untuk masa depan kita. Tuhan tidak melihat di mana saudara dan saya pernah hidup di masa yang lalu. Tuhan pun juga tidak melihat bagaimana kehidupan saudara juga di mana pada hari ini. Mungkin hari ini kita masih ada di dalam track yang salah. Tapi yang Tuhan perhatikan adalah di mana seharusnya kita berada di masa depan. Amin, saudara. Maka dari itu, tentang khusus masa lalu di area yang pertama ini, kita perlu bereskan. Namanya membereskan, itu bukan berarti kita mengubur dalam-dalam. Seringkali itu yang kita lakukan loh, tanpa kita sadar. Ya, kita pikir kalau kita sudah kubur dalam-dalam, dengan tidak mau mengingatnya lagi, dengan coba mengabaikan, anggaplah itu tidak ada. Tahukah saudara bahwa dengan cara menguburnya dalam-dalam, itu bukanlah jalan keluarnya untuk mengurusi tentang masa lalu kita. Sebab itu seperti bom waktu sebetulnya. Yang satu hari kelak nanti ke depan, itu bisa muncul kembali dan mungkin punya daya ledak yang cukup besar. Bisa menghancurkan kehidupan kita pada hari-hari ini atau pada masa yang akan datang. Jadi yang perlu dilakukan oleh kita adalah berdamai dengan masa lalu kita tersebut. Cara membereskan itu adalah dengan berdamai. Sama kalau saudara pernah punya konflik di masa lalu dengan seseorang, maka yang perlu dilakukan bukan, udahlah saya tidak mengingat-ingatnya, saya akan melupakannya, saya akan kubur dalam-dalam semua peristiwa yang pernah terjadi dengan orang tersebut di masa lalu. Bukan itu yang Tuhan harapkan. Karena satu hari ingatan kita akan muncul kembali. Dan karena belum beres, lukanya akan terasa pedih kembali di hati kita. Pengalaman pahitnya akan muncul kembali. Dan dia akan bisa merusak kembali hidup kita. Tapi yang Tuhan mau adalah begini. Hiduplah pada hari ini dan menjalani sampai masa yang akan datang. Dengan telah berdamai dengan orang tersebut. Yang setuju katakan amin. Bukan dikubur dalam-dalam, tapi berdamai. Sehingga beres kitanya. Seperti itulah bagaimana kita membereskan dengan setiap masa lalu kita. Yang Tuhan harapkan dan Tuhan mau bagi kita hari-hari ini. Sebelum Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besarnya, ayo kita bereskan, berdamai dengan masa lalu. Nah, hari ini saya mau sharingkan dengan saudara semua. Ada 3 hal. Bagaimana cara kita untuk bisa berdamai dengan masa lalu kita. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu? Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa masa lalu itu dapat memenjarakan kita. Kita perlu menyadari bahwa masa lalu itu bisa memenjarakan kita. Artinya ada sebuah bahaya dari masa lalu kalau tidak dibereskan. Jangan izinkan masa lalu mendefinisikan hidup saudara semua pada hari ini. Karena masa lalu bisa mendefinisikan hidup kita sampai hari ini. Ada orang yang menjadi kasar hidupnya hari ini, sikapnya, omongannya. Karena dari apa yang pernah terjadi dalam dirinya di masa yang lampau. Ada orang yang jadi minder hari ini. Ada orang yang menjadi sombong hari ini. Ada orang yang menjadi merasa tidak layak hari ini. Tidak berarti. Merasa gagal. Karena semua itu adalah definisi dari masa lalu yang coba diterapkan bagi hidup kita pada masa sekarang. Jangan izinkan masa lalu mendefinisikan hidup kita. Dan masih banyak definisi dari masa lalu yang coba dia taruh dalam hidup kita sampai hari ini.
Tapi izinkanlah Tuhan yang punya definisi yang berbeda. Tuhan punya definisi yang tidak sama, bahkan bertolak belakang dengan apa yang coba masa lalu definisikan bagi hidup kita. Tuhan mendefinisikan bahwa kita adalah umat kesayangannya. Kita adalah anak-anak pilihannya. Definisi Alkitab bagi kita adalah bahwa saudara dan saya punya masa depan yang indah, penuh pengharapan. Definisi Alkitab kepada kita adalah sebagai imamat yang rajani, biji matanya. Dan masih sangat banyak definisi dari Allah terhadap hidup kita. Itu yang harus kita pegang. Betul, tadi saya sempat singgung terus. Kita produk masa lalu, tapi kita tidak harus jadi tawanan dari masa lalu. Ada sebuah kisah nyata kembali dari seekor hewan yang lain, dari seekor gajah. Gajah ini ketika dia sudah bertumbuh besar, kalau saudara pernah lihat gajah yang benar-benar besar, gajah dewasa, gajah ini menjadi seekor gajah yang sangat kuat. Tapi kalau gajah yang kuat dan besar ini diikat kakinya oleh pawangnya, maka gajah ini akan taat dan akan tunduk sama otoritas pawangnya. Dia gak berani berontak, dia gak berani lawan. Padahal gajah ini punya kemampuan yang sangat besar. Dengan belalainya saja dia bisa mengangkat sebatang pohon yang beratnya ratusan kilo. Masakah dia tidak sanggup untuk memutuskan tali atau rantai yang mencoba mengikat kakinya? Aneh kan? Dan gajah tidak akan melakukannya. Dia tidak akan putuskan rantai atau tali yang mengikat kakinya itu. Kalau dipikir aneh, kenapa kok gajah yang kuat ini tidak melakukan itu? Padahal dia bisa. Ada sebuah kejanggalan. Tapi rupanya ketika diselidiki mengapa demikian, karena rupanya gajah pernah punya pengalaman dengan masa lalunya ketika dia masih kecil. Waktu gajah ini masih kecil, kekuatannya tidak seberapa. Gajah ini diperlakukan hal yang sama seperti tadi. Diikat kakinya oleh rantai atau oleh seutas tali. Waktu kecil dia lawan, dia berontak. Dia berusaha melepaskan ikatan tersebut. Tapi karena dia kekuatannya tidak seberapa, maka setiap upaya yang dia lakukan hanya menghasilkan luka pada kakinya itu. Ada sebuah pengalaman rasa sakit yang dihasilkannya. Tidak membuahkan hasil yang positif. Akibatnya ketika waktu terus berjalan lama, bertahun-tahun kemudian sampai dia besar sekarang. Waktu dia diperlakukan dengan cara yang sama. Diperhadapkan dengan situasi yang sama. Diikat kakinya oleh rantai atau oleh tali. Dia tidak pernah berani melakukannya kembali untuk berusaha melepaskan atau memutuskan rantai atau tali tersebut. Karena dia tidak mau mengalami rasa sakit yang sama yang pernah dia alami dari masa lalunya. Kembali bahwa itu adalah ceritanya kisah gajah. Tapi sebetulnya itu adalah gambaran kehidupan kita. Kita juga mungkin seperti itu. Kita dulu pernah punya pengalaman masa lalu yang menimbulkan rasa sakit. Sehingga waktu hari ini diperhadapkan dengan situasi yang serupa kembali. Kita gak pernah berani mencobanya. Karena kita takut mengalami rasa sakit yang sama. Padahal setiap orang, Tuhan berikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Betul gak? Setiap orang siapapun itu. Bahkan orang gagal pun punya masa depan sebetulnya. Punya masa depan. Tetapi pengalaman traumatis dari masa lalunya itu akan menghambat dirinya. Untuk tidak mau mencoba atau tidak mau mempergunakan setiap kesempatan yang muncul di hadapannya. Karena dia tidak mau mengalami rasa sakit yang serupa terjadi kembali. Itulah sebabnya ada bahaya dari masa lalu yang selalu mengintip dalam hidup kita. Ketika kita membiarkannya, kita akan terpenjara di sana. Kita akan tertawan di sana. Mungkin banyak dari kita yang terpenjarakan oleh rasa kecewa kita dari masa yang lampau. Ada yang terpenjarakan oleh pengalaman-pengalaman buruknya atau keadaan-keadaan buruk yang pernah dialaminya. Ada banyak yang terpenjarakan oleh dosa-dosa lamanya. Ada banyak yang terpenjarakan oleh segala hal-hal luka lama yang pernah dialaminya. Izinkan hari ini semua pengalaman-pengalaman itu yang telah kita kubur dalam-dalam tadi, yang kita gak mau mengingat-ingatnya. Karena toh tadi Alkitab bilang, jangan mengingat-ingatnya. Aku melupakan, jangan memperhatikan.
Semua itu tujuannya adalah bukan supaya kita menguburkan hal itu. Tapi semua itu adalah tujuannya supaya kita bisa membereskan, berdamai dengan masa lalu kita. Izinkan Tuhan hari-hari ini bongkar kembali semua yang pernah kita kubur dalam-dalam tadi. Izinkan Tuhan untuk bisa membereskan semuanya itu. Jangan kita biarkan masa lalu akan terus membayangi kita. Sebab kita akan tertawan di sana. Masa lalu itu bisa melumpuhkan kita sampai hari ini ada dua hal. Yang pertama namanya penyesalan. Yang kedua namanya dendam. Dua hal ini akan melumpuhkan siapapun. Sekalipun kita punya kerohanian yang sangat baik, itu bukan jaminan. Kalau ini tidak dibereskan, penyesalan di masa lalu dan dendam, ini akan melumpuhkan dan menghancurkan siapapun di masa sekarang. Justru kalau kita punya kerohanian yang baik, kita bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan, seharusnya hal itu akan mendorong kita membereskan dua area ini dari hasil masa lalu. Saya menyesal kenapa dulu saya tidak lakukan itu. Saya menyesal kenapa hal itu terjadi dulu. Atau bahkan saya menyesal kenapa dulu saya tidak lakukan itu. Atau misalkan juga bahwa kita pernah punya luka dengan masa lalu karena seseorang. Ada pelaku-pelaku yang kita pikir sebagai pelaku mereka di masa yang lalu. Kita adalah korbannya. Kalau ini tidak dibereskan, yang namanya penyesalan dan dendam itu akan melumpuhkan kita di masa sekarang. Oleh karena itu ini yang perlu dibereskan. Yang pertama. Karena ingat ada bahaya dari yang namanya masa lalu. Saudara tidak akan pernah berani mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kembali pada hari ini. Tidak berani. Tidak berani menyentuhnya kembali. Karena saudara tidak mau mengalami rasa sakit yang sama. Yang kedua, bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu? Setelah yang pertama tadi, menyadari bahwa masa lalu bisa memenjarakan kita di sana. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa masa lalu yang belum dipulihkan akan menghambat kita untuk next level dalam kehidupan ini. Menyadari bahwa masa lalu yang belum dipulihkan itu akan menghambat kita untuk next level dalam kehidupan ini. Kisah Ayub menjadi contoh yang terbaik. Saudara tahu kisahnya Ayub dengan banyak pergolakan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mengalami sampai di titik yang terendah dalam kehidupannya ini, Ayub ini sempat menjadi marah kepada Tuhan. Dia sempat mengutuki hari kelahirannya. Dia juga marah terhadap dirinya sendiri. Dan dia juga marah terhadap sesamanya, terhadap temannya. Ada sempat persengketaan yang terjadi antara Ayub dengan teman-temannya. Perhatikan di sana, Tuhan memulihkan keadaan Ayub, memberikan satu tingkat hidup yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi ketika Ayub sudah berdamai, sudah beres artinya, sudah berdamai dengan Allah, dia berdamai dengan dirinya sendiri, dan dia berdamai dengan sesamanya. Yuk kita lihat dari Ayub pasal 42 yang ke-6. Ayub pasal 42 yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Itu merupakan sebuah tindakan dari Ayub untuk berdamai dengan Allah. Dia mencabut segala perkataannya. Itu juga mungkin kan adalah kita seperti itu. Kita dulu mungkin pernah marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa dulu kau izinkan itu terjadi? Tuhan, kenapa kau dulu biarkan saya mengalami hal seperti ini? Atau mungkin saudara pernah bilang, Tuhan, kenapa kau diam pada masa itu? Sehingga aku harus mengalaminya. Lalu ayat yang ke-6 tadi dilanjutkan. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu menunjukkan sebuah perdamaian dengan dirinya sendiri. Dan di ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tapi artinya setelah dia berdamai dengan sahabat-sahabatnya. Dia udah beres dengan sesamanya. Jadi di 3 area ini dia bereskan. Dengan Tuhan dia berdamai. Dengan dirinya dia berdamai. Dan dengan sesamanya dia berdamai. Baru setelah itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat sebagai tanda Ayub masuk ke dalam level kehidupan yang berbeda. Naik. Tapi jangan fokus ke sana. Seringkali kita hanya fokus ke sana. Lupa dengan apa yang harus dilakukan oleh kita. Yang harus jadi bagian kitanya, Tuhan mau kita bereskan. Berdamai dengan Tuhan. Dengan apa yang pernah terjadi di masa yang lampau. Berdamai dengan diri kita sendiri. Untuk setiap mungkin penyesalan-penyesalan yang pernah kita lakukan.
dan berdamai dengan sesama kita. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kebencian. Saudara perhatikan waktu Tuhan membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu madu, tanah yang sangat-sangat didambakan oleh orang Israel pada saat itu. Sebelum mereka menyeberang sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, ada satu pesan penting yang Tuhan berikan kepada Yosua. Tuhan berpesan supaya Yosua kasih tahu sama orang Israel, mereka harus menguduskan dirinya. Kuduslah kamu pada hari ini, sebab besok Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Harus kudus hari ini. Kata kudus di sana salah satu maknanya artinya bersih, beres artinya. Jadi Tuhan minta supaya umatnya ini sebelum mengalami perbuatan besar Tuhan, mereka harus benar, harus bersih hatinya, harus beres. Kalau hari ini tidak beres, besok mereka tidak akan lihat apa-apa. Mungkin saudara, mungkin kalau sampai hari ini di antara kita ada yang kok kenapa ya saya belum mengalami sesuatu kemajuan dalam hidup saya ini. Kok rasanya banyak sekali terhambat. Kok rasanya gak ngalami terobosan dalam hidup saya. Kok rasanya apa yang jadi doa saya belum ada jawabannya sampai hari ini. Kok rasanya belum ada pemulihan yang terjadi. Apa yang saya doakan kok tidak terrealisasi sampai hari ini. Coba jangan salahkan siapa-siapa dulu. Mari kita introspeksi di area yang satu ini. Siapa tahu ini yang memang yang belum beres dalam hidup kita tentang masa lalu. Siapa tahu memang Tuhan mau kita beres dulu di area ini. Matius pasal 5 ayat ke-8 itu konfirmasi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Allah gak bisa dilihat secara fisik, karena Allah adalah roh. Saudara gak bisa lihat tubuhnya Allah, begitu maksudnya. Penampakannya Allah, bukan itu tujuannya. Tapi saudara tidak akan bisa melihat perbuatan-perbuatannya, karya-karyanya dalam hidup kita, jika kita tidak suci hatinya, tidak beres, tidak bersih. Karena ada tentang masa lalu yang belum dibereskan. Itulah sebabnya kita perlu izinkan Tuhan untuk membereskan ini dalam hidup kita. Jangan terus dikubur. Itu bukan jalan keluar. Tapi terus dibongkar dan harus dibereskan. Jadi yang kedua, supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu, kita perlu untuk membereskannya. Supaya kita tidak terhambat untuk next level dalam kehidupan ini. Yang ketiga, yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu? Setelah yang pertama, hati-hati ada bahaya, artinya bahwa masa lalu bisa memenjarakan kita. Yang kedua, masa lalu yang tidak dibereskan akan menghambat untuk next level dalam hidup ini. Dan yang ketiga, kita perlu menyadari bahwa masa lalu juga adalah anugerah Tuhan. Amin. Masa lalu adalah anugerah Tuhan. Apa yang terjadi di masa yang lalu, termasuk peristiwa-peristiwa mungkin yang tidak menyenangkan tadi. Termasuk kita berhadapan dengan orang-orang yang menjadi pelaku, kita jadi korban. Semua hal yang pernah terjadi di masa yang lalu, itu adalah anugerah persis sama seperti saudara mengalami anugerah Tuhan pada hari ini. Orang bilang masa lalu adalah histori, masa depan adalah misteri. Artinya kita tidak pernah ada yang tahu masa depan seperti apa. Dan hari ini, masa kini itu adalah present, gift, pemberian atau anugerah bahasa rohaninya, ya kan? Tapi saya jauh lebih setuju. Masa lalu juga adalah anugerah. Masa kini adalah anugerah, masa depan juga adalah anugerah. Yang setuju katakan amin. Karena hidup kita sepenuhnya dari masa lalu sampai masa depan itu adalah miliknya Tuhan semua. Sehingga apa yang terjadi pada masa lalu itu persis sama sebagai anugerah seperti yang saudara alami juga apa yang terjadi pada hari ini. Kalau saudara pikir hari ini anugerah, lalu masa lalu bagaimana? Apakah masa lalu adalah sebuah kecelakaan? Tidak ada yang pernah kebetulan dalam hidup ini, saudara. Menurut kita mungkin itu adalah sebuah accident. Mungkin menurut kita itu ada hanya sebuah kebetulan belaka. Saya sial ketemu sama orang ini. Saya mungkin punya nasib buruk ngalamin keadaan seperti itu. Tidak ada yang namanya nasib sial. Tidak ada yang namanya nasib buruk. Saudara perlu tahu, masa lalu saudara semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kalau tidak ada semua kejadian di masa lalu, kalau tidak ada para pelaku yang menurut saudara di masa lalu tersebut, di mana kita jadi korbannya, maka saudara tidak akan persis hidup seperti hari ini, seperti sekarang. Semuanya adalah hasil bentukan. Semua kisah hidup kita pada hari ini adalah sebuah rangkaian kisah yang Tuhan lakukan dari masa yang lalu untuk membentuk kita sampai hari ini dan mempersiapkan saudara di masa yang akan datang.
Tidak ada yang kebetulan, tidak ada sebuah kecelakaan. Karena Tuhan turut bekerja dalam semua aspek hidup kita, datangkan kebaikan bagi kita. Amin saudara. Kalau saudara menyadari kalau masa lalu pun yang pernah terjadi adalah anugerah Tuhan, kita gak akan marah lagi sama Tuhan. Kita gak akan menyesali diri kita lagi. Kita gak akan marah sama para pelaku yang menurut kita mereka adalah pelakunya. Kita akan penuh ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Sekalipun gak enak, dulu saya pernah mengalami hal-hal itu. Tapi saya bersyukur. Karena semua hal itulah Tuhan bentuk saya sampai hari ini. Tuhan jadikan saya seperti ini. Tuhan tumbuh kembangkan saya seperti hari ini. Dan Tuhan terus sedang mempersiapkan saya untuk masa depan yang jauh lebih baik lagi. Semuanya akan ada masa lalu yang sedang Tuhan, ada intervensi Allah di sana. Ada campur tangan Allah di sana. Saya undang semua kita bangkit berdiri, saya akan tutup dengan sebuah kalimat ini. Terhadap masa lalu ini, terimalah masa lalu kita semuanya. Artinya berdamailah. Masa lalu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti lagi. Tapi kita perlu berdamai dengan masa lalu, dengan cara kita terima. Belajarlah darinya. Karena pasti akan banyak pengalaman-pengalaman atau pembelajaran-pembelajaran penting yang bisa kita petik. Sehingga saudara hari ini hidup lebih bijaksana lagi. Tapi hiduplah di masa sekarang. Bukan hidup di masa yang lalu. Bukan terpenjarakan di masa yang lalu. Hiduplah di masa sekarang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu Mari saudara-saudara semuanya, pergunakan waktu yang sejenak sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bukan secara kebetulan kalau hari ini Tuhan ingatkan lewat firman-Nya tentang masa lalu kita semua. Karena Tuhan yang tahu persis, banyak di antara kita yang masih belum membereskan masa lalu kita.
Banyak dari kita yang masih memilihnya untuk menguburnya dalam-dalam. Dan kita anggap itu semuanya selesai. Tanpa kita menyadari, satu hari kelak itu bisa menjadi bom waktu yang meledak. Dengan kekuatan yang besar dan menghancurkan hidup kita. Tuhan tidak harapkan hal itu terjadi. Memasuki tahun yang baru ini, di musim yang baru. Mari kita bereskan, berdamai dengan masa lalu kita. Izinkan Tuhan hari ini, siang ini, Dia bongkar apa yang telah saudara kubur dalam-dalam. Izinkan setiap masa lalu yang pernah saudara kubur, itu untuk dikuak ke atas, ke permukaan kembali. Mungkin saat ini Tuhan sedang ingatkan dengan sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa yang menimbulkan luka pada masa itu. Mungkin hari ini, siang ini saudara kembali berteriak sama Tuhan. Waktu hal itu dimunculkan. Tuhan, kenapa kau dulu biarkan ini terjadi? Mungkin ada emosi yang sama yang sedang muncul. Tuhan, kenapa kau diam saja pada masa itu? Membuat saya mengalami hal ini. Tuhan mau saudara berdamai dengan Allah. Allah itu baik sampai hari ini. Dari dulu, sekarang, sampai masa depan. Kasihnya tidak pernah berubah buat kita. Kalau dulu Dia izinkan ada intervensi tangan Allah di sana. Karena Dia mengasihi saudara. Dia izinkan ada pelaku-pelaku yang masuk. Dia izinkan keadaan-keadaan yang mungkin tidak nyaman. Yang sukar terjadi. Karena itu adalah penting bagi hidup kita hari ini. Dan penting bagi masa depan kita. Hanya seringkali karena kita meresponi dengan cara yang tidak tepat, yang salah. Kita memberontak pada masa itu. Kita marah pada masa itu. Hari ini Tuhan mau itu dibereskan. Mungkin saat ini juga Tuhan munculkan 1-2 nama. Nama para pelaku yang menurut saudara pernah merugikan. Nama-nama itu mungkin saudara jadi korbannya. Dengan nama-nama tersebut saudara menjadi terluka. Hari ini juga Tuhan memunculkannya kembali supaya saudara membereskan, berdamai dengannya. Saudara mungkin pikir, enak aja Pak, orang itu sudah sangat melukai saya. Orang itu sudah sangat memperlakukan buruk sama saya. Enak saja saya ngampuni dia. Orang kayak gini tidak layak diampuni. Itulah sebabnya saudara sampai hari ini tetap membawa luka itu sampai hari ini. Tahukah saudara, waktu saudara lepaskan pengampunan buat dia, berkatnya bukan buat dia, berkatnya buat hidup saudara. Tuhan mau mahkotai hidupmu, Tuhan mau angkat hidupmu, Tuhan mau kasih berkat spesial buatmu. Tapi yang jadi penghambat itu semua adalah dendam yang ada terus di dalam hatinya kita. Hari ini Tuhan mau saudara beres. Ini pasti bukan orang jauh. Para pelaku itu pasti bukanlah orang-orang yang jauh dari kita. Dia pasti adalah orang dekat. Bereskan. Kuduslah kamu hari ini. Sebab besok kata Tuhan, Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan akan bikin terobosan dalam hidup kita. Tuhan akan jawab doa-doamu. Tuhan akan pulihkan hidupmu, keluargamu, keuanganmu, kesehatanmu, dan segala sesuatu mungkin yang sedang saudara naikkan di hadapan Tuhan doa-doanya itu. Tapi biarlah hari ini izinkan Tuhan supaya membereskan semuanya. Ayo saudara, dari hati lepas hati, berteriak sama Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Oh Ramaya Syandala Malama. Oh Ramaya Kiana Lamaya Syandala Malama. Kiana Lamaya Syandala Malama. Mari Tuhan kau sendiri yang jamah. Hati lepas hati saat ini. Pribadi lepas pribadi yang sedang menjerit kepadamu Tuhan. Yang sedang berseru kepadamu Tuhan. Tolonglah kami ini Tuhan. Tolonglah kami. Supaya kami bisa beres dengan semua masa lalu kami yang buruk. Supaya kami bisa berdamai dengan masa lalu kami. Kami bisa berdamai dengan Tuhan. Kami berdamai dengan diri kami. Kami berdamai dengan orang-orang yang pernah jadi pelaku dalam hidup kami. Hari ini kami sadar, hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Masa lalu kami anugerah. Masa sekarang kami anugerah. Dan masa depan kami adalah anugerah. Masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Bebaskan kami dari segala ikatan dari masa lalu kami. Berkarya dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang jamah hati lepas hati hari ini. Karyamu tidak berhenti di ruangan ini Tuhan.
Roh Kudus akan terus berkarya dalam kehidupan setiap kami. Jika hari ini pun masih ada yang belum beres, Roh Kudus akan terus menuntun kita dan berkarya, menolong kita di hari-hari ke depan, supaya kita bisa menyelesaikan semuanya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, Kau terus berkarya dalam hidup anak-anak-Mu ini. Berkati setiap kami, berkati kesehatan kami, terlebih di masa pandemi ini. Tutup bungkus darah Yesus. Jauhkan kami dari terpaparnya oleh COVID, terlebih oleh Omikron yang hari-hari ini sedang terus merajalela. Berkati keluarga-keluarga kami. Berkati juga Tuhan untuk setiap pekerjaan kami. Berkati juga Tuhan buat setiap aspek hidup kami. Semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Berkati mereka ya Tuhan, untuk gembala pembina bersama dengan para wakil gembala. Berkati OTP. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi dimanapun hari ini hamba-Mu melayani. Dan berkati kehidupan keluarganya, kesehatannya. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk pemerintah di negeri kami yang terus sedang mengupayakan mengatasi masa-masa pandemi ini di negeri kami. Berikanlah hikmat bagi mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka buat adalah keputusan yang tepat, yang bijaksana. Dan kami percaya Tuhan, negeri ini, Indonesia, akan terlepas dari masa pandemi. Karena Tuhan yang melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bahwa setiap persembahan yang akan kami bawa ketika kami pulang. Kami bawa persembahan baik secara virtual ataupun juga persembahan secara fisik. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberkatinya, yang memberikannya. Tuhan juga yang menolong dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu di gereja ini yang mengelola persembahan ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, sebelum kami pulang, kami mohon terima berkat dari Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami, membuka hati kami. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.